Kediri. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya acara inti terkait dengan paparan baik itu dari Bapak Ibu guru maupun dari Bapak Kepala Ibu Kepala Sekolah maupun pengawas yang nanti akan secara langsung dipimpin dipandu oleh Bapak Kepala Dinas secara langsung. Mudah-mudahan dengan mungkin yang model-model pembelajaran yang akan sebagai back practice dari Bapak Ibu guru nanti bisa menjadikan contoh motivasi Bapak Ibu guru baik yang ada di lembaga SD maupun SMP yang ada di Kabupaten Kediri, memberikan layanan yang terbaik pada siswa-siswa siswi kita yang ada di Kabupaten Kediri. Baiklah Bapak Ibu, waktu kami sampaikan kami persilakan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sujogianto, MM, dipersilakan. Siap. Layar semuanya, Ibu dan Bapak keseluruhan yang hadir saat ini, baik guru, kepala sekolah maupun pengawas. Ini ambil contoh salah satu teman yang mewakili guru, kepala sekolah. Nanti Ibu Bapak saya minta untuk mengamati paparan teman-teman teknis pembelajaran, kemudian nanti memberikan penilaian. Kalau memang tidak cukup nanti untuk langsung Zoom, bisa nanti lewat WA atau SMS. Jadi tugas Ibu Bapak mengamati setelah mengamati nanti bisa diimplementasikan sebagai salah satu usaha untuk mengatasi permasalahan di pembelajaran. Ini saya cari untuk dari guru SD dulu. Guru SD Pak Anakan ke Pemangan. Mohon semua videonya di-on-kan Pak, Bapak Ibu. Semua SD maupun ID jangan ditutup videonya. Yang ditutup aja Pak, mau minta kalau di-unmute aja. Tapi yang unmute, semua unmute, videonya dibuka semua. Mohon Bapak Ibu kepala sekolah SD maupun nah, udah. Ini saya minta dari SDN Langen Harmangan. Ini Pak Abdul Harim Burhanuddin. Tolong Pak Pemangan dari SD Langen Harjo langsung ditangkap suara saya dan langsung bisa mengambil langkah. Pak diarahkan ke Langen Harjo. Salam udah baik Pak. Oh mungkin ya. Jelas, sudah jelas. Mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati Bapak Kabid TKSD, yang kami hormati seluruh staf Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Bu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu pengawas se-Kabupaten Kediri yang hadir pada pagi hari ini. Sebelum memulai presentasi saya, izinkan saya turut serta Pak Kabid TK, Pak Kabid Pendas untuk menyampaikan pantun. Embun datang bunga menguntung, surya datang pecahlah pagi. Kuucapkan Assalamualaikum untuk seluruh pendidik di Kabupaten Kediri. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan pada pagi hari ini saya sedikit untuk berbagi tentang mode pembelajaran daring atau PJJ yang telah dilaksanakan di SDN Langen Harjo 2 Kecamatan Pelemahan. Langsung saja, mohon izin share screen, Bapak. Apakah sudah kelihatan? Sudah.
Pada kali ini saya ingin menyampaikan best practice tentang pengembangan media pembelajaran pada masa pandemi COVID di SDN Langenharjo 2 Kecamatan Pelemahan yang telah dilaksanakan. Latar belakang pelaksanaan PJJ ini yang pertama adalah karena adanya COVID, maka pembelajaran tatap muka tidak bisa dilaksanakan. Pak Didik akan adanya pembelajaran karena tidak adanya kesempatan untuk tatap muka. Yang nomor 3 karena minimnya media untuk melaksanakan PJJ. Karena itu pada saat awal 2020 saya mempunyai inisiatif karena minimnya kemampuan saya di bidang IT dan hanya bisa dalam beberapa bidang ya. Saya untuk tahun 2020 itu menciptakan atau membuat modul online atau disingkat modline. Modul online ini ada 2, yaitu modul online tematik dan yang kedua adalah modul online W2G2Y untuk matematika. Dan untuk tahun 2021 ini dengan penggunaan optimalisasi Google Classroom. Yang pertama adalah Moodline. Kita berpatokan pada Intel ya, bahwa modul perangan ataupun dipelajari langsung oleh siswa sendiri. Jadi modul online itu program terkecil yang dapat dipelajari secara mandiri, baik perseorangan ataupun dipelajari langsung oleh siswa secara online. Pada tahun 2020 tematik dan modul untuk pembelajaran matematika W2GY atau kepanjangan dari WhatsApp. Bagaimana bentuk modul online-nya? Konstruksi atau bentuknya begini. Jadi modul online itu berbasis web atau blog ya. Jadi yang pertama adalah pembuka. Pembuka saya isi berbuka dan pesan tentang menjaga kesehatan dan juga semangat untuk siswa dalam belajar. Yang kedua isinya materi baca atau file. Jadi materi ini bisa dibaca oleh siswa dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga ada video pembelajaran. Video pembelajaran tersebut bisa dilihat oleh siswa setelah mereka membaca. Jadi materi ditunjang dengan materi berupa file dan materi ini juga ditunjang berupa video pembelajaran. Yang keempat itu adalah evaluasi formatif. Evaluasi ini sebenarnya bermacam-macam bentuknya Bapak Ibu ya. Juga menggunakan bentuk praktik. Yang terakhir adalah penutup. Penutup ini berisi video penutup yang berisi tentang salam penutup, berisi tentang semangat untuk tetap belajar, dan juga untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya cara pembuatan. Ini saya buat bermode blog atau saya pakai Blogspot. Jadi blog yang mode gratis itu Blogspot ya. Yang kedua, saya mengambil materinya itu dari buku tematik SD ya, karena dengan ada buku Rumah Juara itu berupa isi materi filenya. Yang ketiga, ini salah nomornya ya, 3 sebenarnya. Yang ketiga ini materi video. Materi video ini ada 2. Saya membuat sendiri dan terkadang juga mengambil di YouTube. Jadi bisa kalau saya kesulitan atau tidak ada waktu untuk membuat video sendiri, saya mengambil video di YouTube. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi itu biasanya untuk formatif. Saya menggunakan Gform dan juga terkadang juga praktek tergantung dari materi pembelajaran. Penggunaannya bagaimana? Jadi Bapak Ibu, karena materi dari blog ini ya bisa dibuat atau dipersingkat menjadi link-link ya, semacam link ya, bukan link-link ya, tapi link. Jadi saya persingkat menjadi link begini, dan link ini
kita bagikan kepada kelas 6 SDN Angkatan 2. Modenya saya begini ya. Jadi jadwal pelajaran itu modelnya Senin saya menggunakan tematik. Tematik tapi lebih saya fokuskan kepada materi IPA. Untuk Selasa saya juga tematik lagi tapi lebih fokus kepada muatan PKN. Sampai hari Sabtu ya, seperti ini. Dan saya ambil Sabtu untuk melaksanakan meet dengan siswa. Kenapa hari Sabtu Bapak Ibu? Karena hari Sabtu ini mereka sudah melaksanakan pembelajaran selama seminggu. Jadi hasil pembelajaran akan kita bahas pada hari Sabtu tersebut. Ada kendala apa atau masalah apa yang belum bisa diselesaikan oleh siswa. Sekaligus pada hari Sabtu ini kita membahas sekilas tentang materi pembelajaran untuk minggu selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana bentuk Google Classroom saya? Jadi, dia begini. Yang pertama, itu saya bagi setiap tema. Ya. Misalnya, topik pertama, tema 2, tema 1. Topik kedua, tema 2, tema 2. Yang ketiga, tema 2, subtema 3. Jadi 3 topik. Subtema 1 dan 2 itu saya lebih fokuskan kepada pembelajaran materi. Yang pada subtema 3, jadi materinya sudah tidak begitu banyak, saya mengambil praktik-praktik untuk penilaian praktik di sana. Jadi subtema 1 dan subtema 2 itu saya lebih fokuskan pada materi pembelajaran berupa teori, yang subtema 3 itu saya lebih fokuskan pada praktik pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana bentuk tiap pembelajaran? Gini Bapak Ibu ya. Jadi dalam misalnya Sabtu 31 Juli. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Langkah pembelajaran hari ini sebagai berikut. Tetapi ini tidak hanya kita langsung ke sini Bapak Ibu ya. Karena pendahuluan materi tetap kita lakukan di WA. Jadi menyapa anak-anak tiap hari, setiap pagi kita lakukan di WA. Setelah kita lakukan di WA, baru kemudian kita arahkan anak-anak untuk menuju classroom. Jadi tetap ada komunikasi antara guru dan siswa di sana. Untuk Sabtu ada materi ini ya, materi atau muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Dalam isi dari pembelajaran itu, isinya ada materi bacaan, terus ada materi video juga, terus ada ini kemarin pada minggu ketiga, jadi ada praktik juga, tugas praktik bahasa Indonesia, praktik. Sehingga dalam satu tugas itu dan ada alat evaluasi di sini. Apakah pembelajaran yang saya lakukan tidak ada masalah atau kendala? Ada Bapak Ibu. Masalah utama yang pertama yang saya alami apa? Ada siswa yang HP-nya bergantian dengan orang tuanya. Terus langkah tua siswa karena orang tua ini kerja. Jadi saya koordinasi dengan orang tua sehingga memberikan kesempatan di luar jam kerja orang tuanya, sehingga anak tetap bisa mengakses Google Classroom di saat orang tua berada di rumah. Itu yang pertama. Tidak punya paket data. Jadi tidak punya paket data dan tidak punya HP. Mode seperti ini, kendala seperti ini, saya menggunakan solusi yang pertama adalah guru kunjung. Guru kunjung seperti guru kunjung ini sementara saya laksanakan untuk ya. Selanjutnya untuk menangani yang lebih lanjut, saya memakai istilahnya apa ya, klinik ya, klinik pendidikan. Jadi anak yang memang benar-benar tidak terjangkau oleh akses HP ataupun tidak bisa mengikuti pembelajaran secara online, kami berusaha untuk melakukan klinik pendidikan. Beberapa manfaat yang saya rasakan ya dalam melaksanakan kegiatan PJJ ini. Yang pertama, guru tetap bisa melaksanakan kewajibannya, yaitu mengajar dan bertatap muka dengan murid meskipun secara virtual. Yang kedua, alhamdulillah 80% peserta didik memperoleh atau melaksanakan pembelajaran secara online.
dan sisanya itu kita tangani dengan langkah-langkah yang telah saya sebutkan tadi. Yang ketiga, orang tua tidak terlalu disibukkan untuk mengajari atau memberi pembelajaran pada anak. Karena apa? Karena seluruh materi yang akan diajarkan pada anak itu sudah ada di sana. Jadi, meskipun orang tua mengajari atau mendampingi, itu tidak terlalu sulit karena bisa melihat dari video ataupun materi pembelajaran yang ada di dalam aplikasi. Alhamdulillah beberapa kali pernah saya bisa menyaksikan media ini. Yang pertama di ONIP dari P4TK Matematika pada tahun 2020 kemarin, akhir 2020. Yang kedua di Citizen Reportership ya di Surya, Harian Surya, bisa diakses secara online Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu, mungkin itu saja praktek atau best practice yang telah saya laksanakan selama ini. Mungkin masih banyak kekurangan dari apa yang saya laksanakan ini, tetapi saya benar-benar berniat untuk agar peserta didik tetap bisa memperoleh pelajaran meskipun melaksanakan hal online. Jadi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab moral kepada anak didik ya. Jadi kita melaksanakan apa yang saya bisa. Saya harapkan Bapak Ibu juga demikian, jadi melaksanakan apa yang kita bisa dan semaksimalnya agar proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin membaca ya sebuah ini pesan ya yang sering-sering digaungkan di kementerian, yaitu guru mulia karena kita. Semoga kita guru-guru di Kabupaten Kediri semua bisa berkarya dan menjadi mulia karena karya kita kepada dunia pendidikan dan anak didik kita di sekitar. Terima kasih. Mungkin cukup itu Bapak Kepala Dinas dan seluruh Bapak Kepala Dinas, Bapak Kabid PKSD, Bapak KSD dan seluruh staf dinas, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu pengawas Kabupaten Kediri. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Burhanuddin yang sudah menyampaikan paparannya dan sudah mempunyai satu deadline videonya dengan model pembelajaran online dengan judul berbagi AI. Ini adalah satu model baru penemuan dari kreatif teman Kabupaten Kediri. Ini yang sudah terangkat di Korea, mungkin nanti akan didalami beberapa teman yang akan dilihat. Mungkin teman-teman dari yang lain ada yang menanggapi, mungkin ada yang bisa menyempurnakan, dan silakan. Oke, sebagai waktuan. Ya, kemudian kami lanjutkan